Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Baik ya. Selamat jumpa dengan channel Asbun Inspiratif. Di sini adalah tentang perjalanan seorang anak hamba. Pada hari ini kebetulan kami berada di rumah Ansarullah. Beliau ini adalah seorang hamba Allah yang rajin apa? Rajin makan, rajin minum, rajin ibadah, rajin hidup. Gimana? Obrolan santai kita. Maksudnya rajin apa? Terserah aja kesimpulan itu. Jadi para pemirsa terserah aja menyimpulkan beliau ini rajin Rajin aja semuanya. melihara kesehatan, rajin beribadah, rajin apa lagi ya, rajin apa ya, dengan istri itu rajin apa? Rajin apa ya? Akan pemirsa menyimpulkan. Yang jelas sesuatu kehidupan itu kita harus giat dan rajin dengan bentuk apa namanya, umum ya, susah dijelaskan artinya. Kalau umum itu kan rajin ini, rajin itu dan sebagainya. Iya, Apa banyak. ya, jadi kita hidup tuh harus bergairah, gairah hidup yang semangat sehingga menimbulkan apa namanya, kenikmatan, menikmati hidup Gairah. itu. Kalau orang hidup tapi nggak gairah, nggak rajin, loyo, mungkin nikmat yang Allah berikan itu tidak terlalu dinikmati gitu. Gairah ini Contohnya. bersemi lagi. Misalnya kan nikmat kesehatan, nikmat apalagi nikmat iman, nikmat Islam. kesehatan, nikmat Islam kan banyak yang kita bahas pada hari ini. Misalnya nikmat kehidupan, nikmat kesehatan dan seterusnya. Kalau nikmat iman dan Islam tuh paling besar itu. Jadi kita tidak perlu membahas itu serius nanti pembahasannya. Kenapa itu? Karena masalah iman, Islam itu adalah pondasi hidup kita. Iman pondasi hidup kita, beriman kepada Allah dan ada rukun-rukunnya. Islam juga ada rukun-rukunnya. Nah itu. Iya. Adapun obrolan kita ini santai aja, serius, santai, dan mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin. Nggak ada ngaur kemana-mana, tapi iya kemana-mana gitu. Nggak ngaur kemana-mana, tapi iya kemana-mana. Iya. Nah pada hari ini saya berada di rumah beliau ini. Beliau berada di desa penjaratan ini. Dikatakan tokoh, ya bisa. Ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Ya bisa juga. Bagaimana keadaan Bapak dengan istri, Baik-baik aja. dengan anak? Baik aja juga, tapi anak keadaan jauh. Anak berapa semuanya? 5 5. laki. Istri berapa? Istri Berapa istri? Dari 5 anak tadi berapa orang ibunya? cuma Istrinya? 1. Oh cuma 1. Nggak kepingin nambah atau kepingin 2, 3, 4 dan diperbolehkan 4 aja batasnya dalam syariat Islam tuh. Ada keinginan untuk menambah 1 lagi, itu cukup 2 misalnya kan? Atau tidak ada sama sekali keinginan untuk nambah lagi kawin lagi karena sudah tua misalnya kan, alasan sudah tua, udah loyo, Iya. udah nggak gairah lagi hidup misalnya. Gimana? Bisa anak nambah, tapi kan kerjanya ndak mau lagi, jadi nggak mau beristri lagi. Kalau rajin kerja ya bisa mau, tapi kerjanya tidak bisa lagi, Tidak bisa lagi. jadi ndak mau lagi. Nah, saya ada jalannya, solusinya untuk bisa beristri 2. Iya. Katanya alasan kan nggak bisa kerja, Iya. nggak bisa nafkahi kan, Iya. istri yang pertama dan kedua, tambah berat istri pertama aja udah rasa berat menafkahi lahir batin ya. Iya. Kita sudah tua ini. Nah, tapi ada keinginan untuk kawin lagi yang kedua. Alasannya tadi kan nggak bisa nafkahi lahir batin, artinya cari orang yang Kaya. ya orang yang kaya, yang artinya tidak perlu nafkah lahir batin, maksudnya bukan begini maksudnya, tidak perlu nafkah yang ibaratnya lahiriah kan, misalnya harta benda misalnya kan, saya sudah kaya aja artinya kan, saya kawin sama sampean ini cuman aja nggak masalah, artinya mau didatangi seminggu sekali bisa, sebulan sekali bisa, nggak apa-apa, saya reda aja misalnya. Ya. Cari orang seperti itu. Bisa Bapak carikan?
Sebentar dulu, saya memberikan saran ya. Iya. Nah, jadi kan dia tidak menuntut apa-apa. Dia orangnya baik, ahli ibadah, terus tidak minta nafkah lahir batin. Artinya kapan aja datang, saya artinya nggak masalah, ridho aja katanya. Nah, gitu. Bapak sendiri yang cari gitu. Oh, Bapak nggak bisa cari. bisa cari kalau ada solusinya kan, kata bapak tadi ada solusinya aja. Tapi insya Allah kalau kita cari, insya Allah ada aja, ketemu aja gitu nah. Mungkin berapa, ya proses berapa bulan, berapa tahun itu mencarinya gitu nah. Atau bisa dengan apa namanya, ya namanya berusaha lah. Kita ya bebas aja usaha itu dengan jalan pintas, jalan umum kan. Gimana? Nggak mau juga lah, nggak juga lah rasanya, nggak kepingin juga lah Apa istri dua? istri dua. Ya pengen tapi itu kan tadi artinya nggak bisa kerja lagi kalau ada yang Tapi kalau nggak bisa kerja itu dalam artian nafkah lahir ya, iya kayak duit, nah iya beras misalnya, Indomie, Supermie, semuanya gandum, uyah, gula, garam dan sebagainya itu ya. Tapi kalau itu misalnya nggak usah dipikirkan katanya yang masalah itu. Aku kan ada aja. Aku kan insya Allah nyaman aja. Kan aku sudah kerja misalnya, seorang perempuan ini sudah kerja. gitu. Nggih. Oh, itu bisa Iya kan? Iya, Bisa, alhamdulillah, alhamdulillah bisa. Kan artinya di jalan ini kan susah nih, yang nggak bisa nih. Kayaknya kan kita harus menafkahi, kita nggak bisa usaha lagi menghasilkan duit misalnya. Iya. Nah, dalam benak kita, susah nih. Keinginanku dibatalkan aja lah itu. Tapi kalau di kesananya keinginan itu ada dan jalannya ada, orangnya ada, Iya, bisa. mau kan? Mau. Nah, mantap, berarti normal Pak ya. Kalau ada keinginan, jalannya ada, orangnya ada, dan mau, sukarela, reda sama reda, terus nggak mau gimana itu? Kayaknya nggak, kayak lucu ya. Tapi jarang kali mau. Tapi jarang, susah dah. Ada orang seperti itu, susah lah. Iya. Tapi insya Allah ada di dunia ini. Ya, Ya ada tapi nggak banyak. ya nggak banyak. Tapi kalau kita mau berusaha mencari, mungkin kita kedapatan itu ke bagian kita atau ke bagian orang lain gitu. Nah, jadi buru-buru kita berusaha mendapatkannya. Ada keinginan, ada kemauan, Iya terus usaha ada. Gimana? Mungkin usaha Bapak nggak ada nih kira-kira mencari masalahnya itu. kan maka tadi usaha Kemauan ada, keinginan ada, usahanya nggak ada gimana? makanya itu. Nggak dilaksanakan. Ini keinginan, kemauan ada, jalan ada, tapi nggak berusaha gimana? Ya nggak bisa juga lah. Oke, kita membahas masalah istri dua. Maksudnya ya, kalau punya istri dua itu apa ya? Mengikuti sunnah Rasulullah kah? Padahal sunnah Rasulullah itu kan banyak katanya. Iya termasuk sunnah juga. Banyak kan sunnah Rasulullah itu banyak, kita dan banyak lah ibadah-ibadah yang sunnah tuh, qabliyah, ba'diyah. Kalau sholat itu kan, Ya, kalau sunnah. puasa sunnah itu kan Senin Kamis, puasa sunnah, banyak lah sunnah yang dalam ibadah tuh. Nah, mungkin lebih baik kita arah ke sana aja lah gitu ya, ibadah aja lah, ibadah sunnah aja. Kan ibadah sunnah kan banyak nih, Banyak. cuman kepingin melaksanakan sunnah yang ini, nah, yang istri ini ya, Kalau sunnah ada Nabi yang kan ada kalau 4. ada yang mau begitu, Heeh. kalau tidak ada pakai sunnah yang ada aja. Oh iya, betul. Jadi istilahnya bukan kita menafikan sunnah yang lain itu, sunnah yang lain banyak, tetapi yang orang ini kepingin sunnahnya yang ini. Kepingin punya istri lebih dari satu gitu kan ya. Jangan jangan dilarang juga ya. Iya. Kamu jangan, itu sunnah Rasul kan banyak, bukan kawin aja nanti kamu nggak karuan. Ya itu mungkin bisa juga menasihati, artinya supaya jangan terjerumus ke lembah yang tidak baik lah ibaratnya kan. Iya. Nanti istri satu nggak diurus, nambah istri yang kedua, itu kan tambah masalah lagi nanti. Makanya kan. Artinya seolahnya membangun rumah ini belum jadi. Nah, sekarang membangun rumah yang kedua lagi, sedangkan yang satu ini belum jadi, belum sempurna, gitu maksudnya. Ya, baik. Terus masalah apa namanya, di
di kampung ini ada berapa masjid Pak? Satu aja. Satu aja. Musala banyak, Salah 4. 4. Terus madrasah tikal Quran, madrasah satu ya. Satu. Tikal Quran 1 juga ya. Terus pendidikan lainnya, pendidikan PAUD, usia dini ada juga satu-satu ya. Ini berapa RT Pak seluruhnya ini? 9 RT. 9 RT ya. Oh banyak ya. Tiap apa namanya 9 RT. Dalam satu RT itu jumlah keluarganya berapa, kakaknya tuh, kepala keluarganya tuh biasanya itu berapa? 100 Ada yang atau gini aja, jumlah Kayak penduduknya di sini berapa kakak diperkirakan? Ada 1000 atau gimana? Apa kan dulu pernah ikut pemilu ya, sekitar 1000-an lah. sekitar 1000 lah kurang lebihnya gitu ya. Karena bapak bukan apa kaur desa ya, Iya. bukan adanya aparat desa, jadi kurang begitu tahu ya, cuman kurang lebihnya kira-kira seperti itulah. Oke. Yang biasanya apa di sini imam masjid ada berapa sini Pak? Imam masjid ada 4. Ada 4. Terus khatibnya yang naik khutbah itu ada berapa Pak? Tiap hari Jumat. Maksudnya semuanya, jumlahnya semuanya itu kan? Iya kan, khatib itu Jumat kan. Iya, bukan hari Sabtu, memang hari Jumat naik khatib itu. Tapi maksud saya itu jumlah khatibnya itu ada berapa orang? 1, Ya, hitung. 2, 3, 4. Yang 4 ya. Itu yang udah tetap ya 4 ya. Tetap. Apa ada Satu pengurangan minggu lagi? nggak ada pengurangan. Oh 4 ya. Bisa ditambah dengan Bisa ditambah. orang. Ya Mbak, seperti itu ya, jumlahnya imamnya 4 ya, khatibnya 4 gitu ya. Iya, langsung. Tukang azannya, muazinnya Muadzin 3. oh 3 ya. Yang muazinnya 3 ya. Jadi terus biasanya gilirannya ada jadwalnya ya. Iya. Pengen khotbah. Katanya ada salah seorang khatib yang mau khutbah itu ada kejadian yang aneh, gimana Pak maksudnya? Aneh bagaimana? Maksudnya katanya apa, saya dengar itu raum atau gimana ya? Gimana? Ada pernah terjadi? Ada pernah. Yang baru-baru ini ya. Yang ibaratnya tuh kayak ada Ya raum lah. Ada juga ya, kentung iya. lah. Ya, kayak linglung atau Iya, gimana pusing. seperti itu. Pusing tiba-tiba apa digantikan yang digantikan di separuh jalan. kalau jalan diganti. Diganti, ada yang naik. Ada yang naik. Pernah kejadian seperti itu? Pernah Berapa kali Pak? sekitar 2 kali. Oh 2 kali. Iya. Oh iya. Enggak. Kita tidak perlu menyebutkan orangnya, tapi adalah kejadian seperti itu, dan itu sudah biasa sampai 2 kali gitu ya. Mungkin berikutnya beliau masih bersedia gitu? Enggak bersedia. Enggak bersedia lagi. Oh gitu ya. Oke. Itu pun mengganti orang yang kada ada waktu itu. Oh, ganti orang yang nggak ada ya. Giliran orang tuh betul nggak ada, beliau yang gantikan. Naik langsung, Iya, naik dia langsung. separuh jalan raum. Atau kata orang tuh istilahnya tuh kayak ya pusing mungkin, artinya terus nggak bisa dilanjutkan gitu ya. Ya nggak bisa dilanjutkan. Mungkin bahasa Indonesianya raum itu apa ya, pokoknya ketika sedang mengkhotbah itu tiba-tiba tidak bisa dilanjutkan lagi, akhirnya digantikan oleh orang lain gitu kan. Nah itu penyakit apa namanya itu, seperti itu. Pernah kejadian di sini ya? Sering ya. Oke. Di sini penghasilannya rata-rata penduduknya apa Pak? Ke bahasa Banjar tuh bahuma aja. Oh petani ya. Iya. Pertanian lah, perkebunan enggak ada. Perkebunan nggak ada. Kebun sawit, kebun karet enggak ada. Tidak ada. Kebun singkong dan sebagainya itu tidak ada. Jadi tani aja ya. Tani aja. Samping tani mungkin perikanan ya, cari ikan gitu ya. Cari ikan. Oh iya, cari ikan. Kemudian ada yang pengumpul ikan juga ya yang di Ada kampung juga. ini. Rata-rata yang kayaknya yang pengumpul ikan tuh ya katanya ya rata-ratanya tuh kayak kehidupannya lebih bagus ya daripada orang yang menjuali ke beliau gitu. Pasti. Orang yang cari ikan itu kepada pengumpul ya udah beberapa tahun
Nah, itu aja. gitu-gitu aja. Yang berubah adalah yang mengumpul tadi, dia tambah sugi, tambah kaya gitu, tambah tambah bagus kehidupannya gitu ya, ada seperti itulah. Itu memang ya kelebihan pedagang ya. Dia punya modal banyak gitu kan, kita kan sementara kan cuma kebiasaannya mencari aja gitu. Kalau misalnya mencari sendiri, jual sendiri ya lebih bagus sebenarnya, cuman waktu ya. Mencari aja. Terus bapak punya cucu sudah Punya cucu 6. 6, masya Allah. Orang yang seperti bapak ini punya Anak cucu 6, 5, berarti cucu 6. bapak tuh merasa sudah tua ya, Iya, karena punya merasa cucu ya. tua dah. Merasa tua ya, nah. Walaupun umur muda lah, kalau udah punya cucu tuh merasa tua gitu ya. Tinggi. Kira-kira umur bapak ya sekitar 50 ya? 53. Oh 53, oh masih bisa gitu, masih bisa, Masih bisa Allah. apa? Ya bisa bekerja, Bisa bisa kawin mencari, lagi, bisa juga. mencari apa misalnya, cari usaha atau kerja apa gitu kan. Tapi katanya di sakit juga ya, Iya. sedikit sakit Pak ya. Biasanya yang keluhan sakit tuh apa Pak sampean? Sakit kepala, Sakit pusing. kepala, pusing. Mungkin ya sakit kepala, pusing, terus pinggang enggak? Iya, awak sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Mungkin faktor usia Iya, udah 53 lebih itu timbul ya, ada. mungkin seperti itu. Mungkin terlalu kerja keras juga waktu muda ya. Iya banget. Oh iya betul. Menurut penelitian kesehatan ya, ibaratnya mungkin sakit kepala tuh terlalu banyak mikir Pak ya. Enggak juga. Lah, terlalu banyak mikir, akhirnya apa itu namanya, kepala pusing. Terlalu banyak ngelamun atau berangan-angan ya seperti Ada itu. juga. Oh, enggak ada juga lah. Ada banget anganan lagi artinya cita-cita Cita-cita apa, artinya pasrah dengan kehidupan Allah, diberikan apa adanya, sudah pasrah aja lah. jadi artinya ada yang dipikirkan atau apa ada. Karena ada juga yang mengatakan kebanyakan pikiran itu bisa mengakibatkan sakit juga katanya. Kebanyakan mikir, akhirnya kurang makan, kurang tidur jadi sakit. Kurang makan jadi kurang tidur jadi sakit kepala gitu, karena banyak mikir. Iya. Kalau bapak enggak seperti itulah. Enggak. Oh ya, mantap itu kayaknya gejala umum seperti itulah, orang-orang seperti itu biasanya. Di sini Pak ya, sendiri ya Pak? Sendiri. Istrinya kemana? Pergi tadi. Oh pergi lah. Pergi ke jenguk anak ya atau cucu ya. Sudah sekian tahun dari usia bujangan atau dijaka sampai punya istri, punya anak, punya cucu, apa yang dirasakan oleh bapak? Apakah bahagia, sengsara, dan seterusnya apa Pak? Atau bahagia? Sengsara Selamanya. ada, bahagia ada. Oh bercampur ya Pak, bahagia dan sengsara sudah ada. Sudah ada, dilewati Sudah dilewati lah, dari kehidupan seperti itulah. Iya. Ada bahtera rumah tangga yang dengan istri itu hampir mau pisah atau cerai itu ada? Ada Pak? Enggak pernah. Enggak ada. Oh, berarti kan perjalanan yang bagus aja itu. Terus yang dianggap tidak bahtera yang atau kejadian yang tidak enak tuh apa Pak dalam keluarga itu Pak? Perkelahian, bertengkar misalnya dengan istri ada? Udah bisa juga bertengkar, artinya masalah Masalah yang ada bisik ada di. Rahasianya tuh apa? Dia sampai nggak pernah bertengkar, nggak pernah misalnya pertengkaran itu membawa kepada mau perpisahan, atau itu rahasia apa tuh supaya berdua tuh damai aja gitu? Nah, Sama-sama ngerti lah. Sama-sama mengerti. Mengerti Tuhan, sama-sama paham. Iya. Mengerti dan paham keadaan suami, keadaan istri. Iya. Kekurangan kelebihannya harus memberi dan menerima ya. Memberi kelebihan, menerima kekurangan masing-masing. Wah, suatu prinsip hidup yang luar biasa, yang bagus tuh. Terus hikmahnya yang diambil, hikmah dalam perjalanan hidup Bapak itu selama umur ini sampai 53 tahun ini, apa yang paling sangat berkesan benar yang Bapak ambil tuh apa hikmahnya kehidupan itu? Maksudnya Kalau mau bahagia begini, kalau tidak begini menderita misalnya, apa itu, sesuatu apa? Atau ketika punya mantu, wah
senang banget itu, atau ketika punya cucu bahagia gitu. Nah, yang paling itu menonjol itu apa, paling bahagia, paling rasa senang itu ketika apa itu Pak dalam kehidupan rumah tangga Bapak itu, atau malam pertama bulan madu ya gitu. Itu jelas Pak ya, kalau orang kalau baru kawin itu kan terus malam pertama kedua itu luar biasa, kayaknya berbunga-bunga, kayak kayak dunia milikku ya katanya ya, kayak apa namanya, dunia ini bagi milik berdua katanya ya, itu jelas. Maksud saya yang lain daripada itulah. Kalau bulan madu itu malam pertama itu ya sudah jelas itu yang lain lah daripada itu, apa yang paling bahagia gitu. Atau ketika cucu pertama melahirkan, alhamdulillah ya Allah aku dapat cucu, dan gimana, maksudnya gitu apa kira-kira? mulai mulai artinya tuh mulai asal sampai ini bahagia aja. Bahagia aja ya, memang alhamdulillah kalau seperti itu bahagia dari awal sampai sekarang ini, usia seperti ini bahagia terus memang alhamdulillah. Tapi ada kendala-kendala itu dianggaplah bahagia dia dapat, misalnya penderitaan, misalnya nggak punya apa, kesulitan hidup, bahagia aja nerimanya ya, ya seperti itu nggak apa-apa, Iya. bagus itu ya, seperti itu. Maksud saya itu yang kebahagiaan itu yang rasanya berbunga-bunga melebihi lah, ibaratnya itu luar biasa lah. Kira-kira apa itu yang Bapak rasakan tuh di mana itu, nah, atau kayak apa, atau bentuk apa? Yang paling bahagia itu ya sehat. Oh mantap, nah betul itu. Masalahnya saya sependapat kalau yang paling kita rasakan kebahagiaan itu adalah ketika kita mempunyai kesehatan badan. Iya. Ya kan? Iya. Bayangkan kalau punya harta banyak, sakit nggak bisa menikmati. Iya. Kalau istri 4 cantik-cantik, Pada sehat. kada sehat, lemah misalnya, Iya. nggak bisa borongnya ke hidup. Lu bahagia. Nggak bahagia kan? Bahkan bisa menular ke penderitaan itu kepada istrinya. Nah kalau nggak sabar kan, kalau gitu aku selingkuh aja, gimana gitu. Nah ya kan, kalau nggak sehat itunya, jadi sehat itunya. Kemudian juga itu kayaknya kunci kehidupan untuk kebahagiaan adalah kesehatan. Iya. Jadi kalau kita sakit itu ya, bagaimanapun enaknya tadi nggak bisa dinikmati. Istri cantik nggak bisa dinikmati, harta banyak nggak bisa dinikmati, apa namanya, rumah mewah nggak bisa dinikmati, ya makan enak-enak nggak bisa dinikmati. Kalau sakit, Iya. makan ini sakit, nggak boleh makan ini. Artinya kunci kesehatan ini yang harus kita, yang menurut saya itu memang setuju sependapat bahwasanya kebahagiaan yang paling utama adalah dari kesehatan, diberikan kesehatan di samping nikmat-nikmat yang lain. Ini kan nikmat yang menonjol nih buat pendapat kita ya, pendapat sampean, pendapat saya juga gitu. Nikmat yang sangat menonjol adalah dari kesehatan. Nikmat lain banyak juga, kelihatannya bagi yang lain kan tidak sependapat. Yang menonjol, oh saya ini misalnya kan, seperti itu. Saya setuju sependapat seperti itu, karena ketika orang sakit itu kita misalnya tahu nikmat sehat ini, ketika kita sakit tuh wah luar biasa nikmat sehat ya. Iya. Nah saya pernah berjumpa dengan orang di rumah sakit itu, beliau mengutarakan ada sepasang suami istri, dia punya harta banyak. Nah si istri menderita sakit berbulan-bulan, walau alam kemarin itu sampai bertahun-tahun juga. Saya nanyakan, cuman berbulan-bulan saya tahu itu, entah sudah lewat bertahun-tahun. Dia sakit berobat sampai jual kebun sawit, kebun karet untuk berobat istrinya. Nah, sampai sekarang belum sembuh. Kemarin ketemu saya di situ, belum sembuh. Nah jadi kita terjadilah obrolan-obrolan tuh. Nah jika seandainya kan dia ada sakit jiwanya, sakit hartanya, terus yang merawat kan sehat jadi sakit juga, terus harta kan dijual tambah sakit juga, gak punya apa-apa, mengorbankan untuk kesehatan istrinya. Jadi kalau bisa dikatakan sakit harta, sakit hati juga, sakit jiwa, lelah juga gitu. Nah gitu. Nah alangkah Salah kesehatan dari apa bisa dikehendaki apa. Nah
maksud saya ini saya begini, ketika itu alangkah sangat baiknya, sangat bagusnya ketika orang kaya itu, nah orang yang kaya nih punya kelebihan harta nih, maksudnya umrahnya udah sekian kali, 7 kali misalnya dia umrah, dia punya rumah istana, terus punya mobil, pokoknya hartanya melimpah ruah tuh. Nah, artinya dirasakan juga lah oleh orang yang sakit ini, dibantulah maksudnya. Nah, jadi orang yang kaya ini punya pemikiran lah, berkunjunglah ke rumah sakit, tanyalah apa sih yang saya bisa bantu misalnya kan. Sampean kan merawat istri yang sakit, kalau yang mau dijual nggak ada lagi, terus gimana? Mau berobat kepingin yang terbaik kan, sudah tiba-tiba orang kaya datang nanyain, Pak bagaimana, apa yang saya bisa bantu Pak? Oh saya perlu biaya, ya kan? Nah saya perlu biaya untuk biaya rumah sakit, biaya kehidupan dan sebagainya. Oh saya siap bantu katanya, berapa Pak? Ya sukarela Bapak misalnya membantu. Bagaimana saya bantu 1 M? Wah luar biasa bahagianya, terima kasih banyak. Kebahagiaan orang itu ketika ada orang yang membantu kan. Nah jadi mungkin ini bisa suatu gairah hidup ya. Artinya memberikan kebahagiaan kepada orang yang sakit itu adalah suatu separuh kesembuhan sudah menurut saya itu. Separuh kesembuhan. Adapun obat-obat itu adalah pendukungnya. Nah gitu. Sementara ini kan belum pernah saya dengar seperti itu. Ini saat berandai-andai aja nih. Mudah-mudahan ada dengan obrolan kita ini terinspirasi, ada orang sakit nih, dari obrolan kita ini kan bisa diambil hikmah nanti. Oh kata Bapak itu memang benar. Nih kesembuhan itu sudah separuh. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu separuh kesembuhan dah. Tambah obat yang mendukung, insya Allah menurut saya insya Allah akan cepat sembuh gitu. Dibayangkan dia yang sakit tadi sudah hartanya habis, yang sakit tambah sakit, yang sehat jadi sakit, mikirkan untuk berkelanjutan ke pengobatan tadi gimana gitu. Bagaimana Pak pendapat sampean? Setuju aja. Oh setuju, mantap. Mudah-mudahan ada orang seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan amin ya. Dan bagi siapa yang mendengar obrolan kita ini, para pemirsa bisa mengambil apa yang baik dari kita obrolkan ini, silakan. Adapun yang tidak baik silakan jangan diambil gitu ya. Ambil manfaatnya dan faedahnya dari obrolan ini. Yang ini maksud saya di sini, tujuan kami di sini adalah untuk memberikan inspirasi bagi orang lain, pemikiran bagi orang lain tuh untuk lebih baik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lainnya. Nah itu kan. Kemarin saya kebetulan ngutbah di sini ya, saya sampaikan seperti kemarin tuh. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya itu. Nah seperti itu. Jadi kita kepingin seperti itu. Setidaknya kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain agar berpikir yang lebih baik gitu kan. Karena kehidupan ini perlu juga ada dorongan-dorongan, motivasi dari orang lain agar kita tuh berbuat yang lebih baik gitu kan ya. Karena kita hidup sendiri ini kalau nggak ada yang dorong nggak akan maju ya. Hidup sendiri kalau nggak ada yang mendorong, contohnya kalau kita di tepi jurang ya, kalau kita sendiri berdiri di tepi jurang, kalau nggak ada yang dorong mungkin kemungkinan nggak jatuh sedikit sekali ya, kecuali kita ngelamun atau bagaimana. Tapi kalau ada yang mendorong otomatis jatuh. Terus jatuh. Pasti. Nih yang dorongannya tidak baik nih. Nah bayangkan aja kalau dorongan yang baik itu, insya Allah ada yang mendorong, dia lebih maju gitu kan. Kalau tidak ada yang mendorong untuk kebaikan, kemungkinan kecil sekali untuk maju gitu ya. Tetapi bisa juga maju gitu ya. Mungkin ini saja bisa kita obrolkan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Terima kasih atas perhatian pendengar sekalian juga. Saya ucapkan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.